Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini berjudul Penjara Halden. Adapun firman Tuhan terambil dari Yesaya 45 pasal 22 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Bila mendengar kata penjara, apa yang tergambar di dalam benak kita? Mungkinkah itu kamar sesak berjeruji besi dengan beberapa orang yang menghuni di dalamnya? Ya, kurang lebih seperti itulah gambaran penjara. Penjara merupakan tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum, di mana para pelaku kejahatan dikurung dan dibatasi dari berbagai macam kebebasannya. Jeruji besi, kamar sempit, tempat tidur yang jauh dari kata nyaman, dan fasilitas yang dibatasi memang ciri dari penjara. Untuk itulah sebisa mungkin orang berusaha menghindari penjara. Namun di Norwegia ada penjara yang tidak seperti itu. Halden adalah penjara termewah yang dimiliki Norwegia. Penjara Halden termasuk salah satu penjara terbaik di dunia. Baik tempat fasilitas, bahkan sistem penanganan pelaku kejahatan di penjara itu berbeda 180 derajat dari penjara pada umumnya. Di penjara ini, kamar tahanan dilengkapi TV berlayar datar, kulkas kecil, meja kerja, dan cafe table. Bahkan jendelanya pun lebar tanpa teralis. Tidak hanya itu, penjara Halden juga menyediakan fasilitas yang tidak biasa dimiliki penjara pada umumnya, seperti perpustakaan, studio musik, tempat gym, sebuah dinding panjat, dan gedung olahraga tertutup. Menariknya lagi, penjara ini juga menyediakan sebuah rumah dengan 2 kamar tidur untuk keluarga para tahanan yang berkunjung dan ingin menginap. Para tahanan di penjara itu juga diberi kebebasan untuk menggunakan komputer dan bebas untuk merokok di ruangan yang telah disediakan secara khusus bagi para perokok. Para penjaga di penjara ini pun tidak diperlengkapi dengan senjata sebagaimana para sipir pada umumnya. Penjara Halden tak ubahnya hotel berbintang. Narapidana di penjara ini pun tidak hidup layaknya orang tahanan. Tidak ada borgol di tangan apapun di kaki mereka. Tidak ada pula jeruji besi yang membatasi ruang gerak mereka. Meski mereka orang tahanan, hidup mereka bebas, aman, dan nyaman. Seperti itu pula lah dosa menawan manusia. Tidak ada dosa yang tidak memberikan kenyamanan kepada manusia, kecuali dosa iri hati, sebagaimana pernah disampaikan di dalam renungan beberapa waktu yang lalu.
Di dalam dosa, meskipun terbelenggu dan dipenjara, tawanannya tidak akan merasa bahwa dirinya terpenjara atau melihat belenggu yang sedang membelenggunya. Karena kebebasan dan kenyamanan ilusi yang diciptakan oleh iblis di dalam dosa. Untuk itulah banyak tawanan dosa enggan beranjak keluar dari dalam dosa. Jika ada yang keluar pun, akan dengan cepat masuk kembali ke dalam dosa. Karena memang sangat sulit melupakan kenikmatan, kenyamanan, terlebih kebebasan yang pernah dinikmati selama menjadi tawanan dosa. Untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh bebas, kita butuh pertolongannya. Dialah yang akan menyembuhkan kita dari ketergantungan atau kenikmatan dosa. Tidak perlu ragu, apalagi malu untuk datang kepadanya. Minta tolonglah padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah aku yang berdosa ini dan yang sering jatuh ke dalam dosa yang sama. Aku mohon pertolongan-Mu agar aku bisa bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.